Ibu, mendengar kata ibu, jujur saya tidak bisa menahan air mata saya karena begitu besar perjuangan ibu saya dalam membesarkan saya, membesarkan keluarga saya. Beliau sejak saya berusia 5 tahun sudah menjadi single parent. Dia berjuang membesarkan saya dan kakak-kakak saya hingga saat ini. Alhamdulillah ibu masih membersamai saya, masih berjuang memberikan semangat kepada anak-anaknya, dan ibu adalah salah satu pintu terbesar atau ladang pahala yang saya miliki. Jadi hanya dengan mendengar kata ibu, saya sangat tergetar, sangat ingin berjuang, sangat ingin menjadi yang terbaik, semoga di dunia dan di akhirat kelak. Ketika mendengar kata nama ibu, buat saya ibu adalah segala-galanya, karena ibu yang paling mengerti perasaan kita, keadaan kita, dan ibu juga yang selalu memberikan nasihat-nasihat untuk kita. Dan sekarang ketika saya sudah menjadi seorang ibu, luar biasa ternyata nasihat-nasihat dari ibu saya dulu sangat bermanfaat ketika saya sekarang sudah menjadi seorang ibu. Jadi untuk saya ibu adalah segala-galanya. Ibu, Ummi, seperti yang sering kita dengar, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kata ummi, ummuha itu 3 kali dibandingkan seorang ayah. Ibu adalah sosok cahaya, nur, penerang kehidupan. Bahkan ibu adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama ketika kita masih di dalam kandungan sampai kita diserahkan ke suami kita untuk dididik dan untuk dibimbing. Jadi jika harus mengungkapkan kata ummi, ibu, mama, ummuha, atau banyak penyebutan, tidak bisa diungkapkan dengan sebuah kata. Bahkan mungkin jika harus mengungkapkan sebuah kata ibu, tidak cukup 1000 tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Ibu saya adalah perempuan yang paling kuat yang pernah saya kenal, perempuan yang paling tegar yang pernah saya tahu, karena beliau mampu menutupi lukanya demi anak-anaknya, mampu berkorban apapun yang dia punya untuk anak-anaknya, untuk anak-anaknya bahagia, dan selalu mencukupi kebutuhan anak-anaknya meskipun kadang dia mengesampingkan kebutuhan dia sendiri. Mungkin kalau ungkapan secara verbal itu memang tidak begitu sering, tapi dengan ungkapan-ungkapan kasih sayang, mengingatkan makan, minum, istirahat, dan lain-lain, mungkin itu sudah menjadi bentuk perhatian. Tentu saja momen-momen sayang, momen-momen kebersamaan bersama ibu selalu saya lewatin meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Insya Allah dengan adanya komunikasi melalui media sosial, ungkapan-ungkapan tersebut bisa saya sampaikan.
Intinya melalui perhatian dan ingat terus di setiap momen. Jangan sampai kita bersenang-senang tetapi tidak mengingat ibu. Saya tuh sebetulnya gengsi bilang sayang sama ibu karena memang tidak terbiasa dari kecil, memang tidak terbiasa untuk mengungkapkan sayang ke ibu, karena sampai saat ini pun ungkapan sayangnya itu adalah tindakan. Jadi perkataan seperti itu saya tidak biasa untuk mengungkapkannya. Kapan ya? Mungkin sudah lama banget karena qadarullah ibu saya sudah meninggal ketika saya 6 bulan setelah menikah. Ibu saya meninggal tepatnya tahun 2006. Jadi saya udah agak lupa sih kapan ya bilang sayang sama ibu, tapi saya merasa lebih sayang banget kepada ibu saya setelah saya kehilangan beliau. Saya merasa sangat kehilangan dan sangat dalam rasa sayang saya terhadap beliau. Saya tidak bisa merasakan seperti teman-teman yang lain, dibantu menjaga anak sama ibu. Itu berat sih memang, tapi itu membuat saya semakin sayang dan semakin rindu kepada ibu saya. Terakhir kali bilang sayang sama ibu ketika saya keterima di Asifa dan harus meninggalkan anak saya untuk diasuh sampai sore. Karena ketika itu di satu sisi saya merasa berdosa karena harus menitipkan anak saya untuk diasuh oleh ibu. Padahal saya tahu ibu sudah bersusah payah merawat kita dan sekarang harus merawat cucunya. Itu mungkin terakhir kali saya bilang sayang ke orang tua. Momen yang paling saya ingat bersama ibu yaitu ketika ibu saya datang, ibu saya berkunjung ke perantauan dan saya kembali diingatkan dengan kebersamaan tersebut, kembali diingatkan perhatiannya, bahkan di usia saya yang sedewasa ini masih sempat diberi suapan makan dari lengan ibu saya. Itu sangat menyentuh, walaupun sedikit terlihat kekanak-kanakan, tapi itu sangat membekas. Jadi hal yang sesimpel itu bisa membuat saya sangat bersyukur memiliki ibu sampai detik ini. Semua hal inget banget. Waktu saya wisuda, dia menangis, gak kuat. Waktu saya mau wisuda, dan itu ibu saya dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, dan beliau tetap mau untuk hadir di wisuda saya.
Dan enggak kuat. Momen yang paling saya ingat dengan ibu saya adalah ketika beliau mengungkapkan keinginan-keinginan beliau terhadap saya. Jadi beliau itu sangat menginginkan saya menjadi seorang guru. Beliau sangat menginginkan saya itu bermanfaat untuk orang lain. Dan beliau menginginkan saya itu cinta terhadap kesenian Islam gitu. Karena ibu saya itu sangat senang dengan yang namanya lagu-lagu qasidah. Itu senang sekali ibu saya. Setiap hari, hampir setiap hari beliau itu memperdengarkan lagu-lagu qasidah gitu. Jadi ketika beliau mengungkapkan, "Nak, mama pengen kamu tuh nanti seneng dengan kesenian Islam. Mama kepengen kamu nanti itu ngajar banyak muridnya." Gitu. Momen-momen itu sih yang paling saya ingat sampai saat ini. Momen yang paling saya ingat itu ketika saya 2 kali operasi. Operasi yang pertama saya melahirkan Adeline itu secara sesar. Ibu saya yang membantu saya, bahkan seluruh ibu tahu ketika sesar untuk ke kamar mandi pun susah, untuk buang air kecil pun susah. Itu momen yang saya ingat, ibu saya membantu saya. Dan yang kedua ketika operasi tahun lalu, seluruh kebutuhan saya dibantu oleh ibu saya, bahkan sampai ke kamar mandi. Itu momen yang saya merasa berdosa karena ternyata sampai sekarang saya masih menyusahkan ibu saya dan orang tua saya. Selain melalui doa, juga saya pasti mengingatkan istri saya, anak-anak saya agar bisa hormat, bisa mendoakan orang tua. Selain saya sebagai orang tua, anak saya juga bisa mendoakan neneknya, orang tua saya. Dan intinya dengan selalu memberikan apa yang ibu butuhkan sebisa saya, semampu saya. Insya Allah dengan kita memperjuangkan apa yang menjadi keinginan orang tua, insya Allah itu akan mempermudah jalan kita di dunia. Saat ini saya sudah bisa bekerja karena atas perjuangan dia juga untuk menyekolahkan saya sampai sarjana. Sampai saat ini saya bisa bekerja sendiri. Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia, keinginan dia, apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, saya berusaha untuk mewujudkannya. Salah satu cara untuk saya membahagiakan ibu saya adalah hanya dengan doa. Dan saya berusaha sekali untuk untuk mengabulkan semua keinginan-keinginan beliau, semua cita-cita beliau. Saya berusaha untuk mengabulkannya sekarang. Termasuk juga saya menjaga silaturahmi dengan teman-teman beliau, dengan saudara-saudara dari ibu saya sangat menjaga hubungannya gitu, hubungan itu. Dan selalu setiap hari, setiap malam selalu mendoakan beliau. Dan alhamdulillah juga saya ngerasa saya bisa sampai sekarang ya berkat doa-doa beliau terdahulu, berkat cita-cita beliau terdahulu. Dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita beliau. Membahagiakan, mungkin dengan doa di sepertiga malam pun tidak bisa membalas atau memberikan untayan ucapan terima kasih ke orang tua. Tapi saya merasa selama
mumpung kedua orang tua saya masih lengkap, mumpung kedua orang tua saya masih ada dan sehat, maka selama saya masih bisa membahagiakan mereka, apapun yang mereka inginkan, saya usahakan wujudin apapun yang mereka inginkan. Yang kedua, kalau doa mungkin setiap anak pasti akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Saya yakin setiap anak pasti akan selalu menyisipkan doa di sholat 5 waktunya, di sholat sunnahnya. Saya yakin mungkin yang sekarang saya bisa lakukan, saya tetap berbuat baik sama mereka, menyayangi mereka. Walaupun saya sudah punya suami, tapi saya harus menyadari bahwa saya masih banyak dosa sama mereka, masih selalu menyusahkan mereka. Jadi berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik menurut mereka dan membanggakan untuk mereka. Tidak ternilai, saya sudah sampaikan di awal, karena pintu terbesar untuk menuju ke tempat yang kita inginkan, yang kita dambakan di surga, insya Allah, yaitu pintu terbesar adalah ada di orang tua, di telapak kaki ibu. Itulah. Ya berarti banget lah. Kalau nggak ada dia, saya nggak akan lahir. Kalau nggak ada dia, saya nggak akan sampai seumur segini. Kalau nggak ada dia, saya mungkin nggak bisa bertahan dalam struggle lika-likunya hidup saya. Kalau nggak ada dia yang menguatkan saya juga mungkin nggak akan bisa bertahan hidup sampai saat ini. Sudah saya bilang tadi ya, ibu itu segala-galanya buat saya, sangat berarti. Ibu itu adalah contoh buat saya. Bagaimana dia bersikap kepada anak-anaknya, bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya dulu, kepada nenek kakek saya, bagaimana dulu beliau bersikap kepada ayah saya, kepada suaminya, dan sekarang ketika saya sudah menjadi seorang istri, saya ingat bagaimana dia dulu bersikap, bagaimana dulu dia bertutur kata, bagaimana dulu dia bertingkah laku. Jadi buat saya, ibu saya adalah teladan, dan sekarang saya berusaha untuk menjadi lebih baik daripada beliau. Kalau diibaratkan dunia dan seisinya, ibu lebih berarti daripada isi dunia ini. Kalau diibaratkan, kalau saya boleh memilih, saya mendapatkan tiket surga, ibu saya tidak, saya akan lebih memilih lebih baik saya yang mendapatkan tiket nerakanya, ibu saya mendapatkan tiket surganya. Ibu itu sangat berarti dibandingkan dunia dan seisinya. Mama, terima kasih sudah membesarkan saya. Sebenarnya menjadi seorang guru adalah cita-cita dari orang tua saya sendiri. Alhamdulillah, walaupun orang tua saya hanya lulusan SD mungkin, cuman dengan perjuangan dan doa beliau saya bisa menjadi seorang guru, melanjutkan cita-cita ibu saya. Saya senang ketika melihat ibu masih bersemangat mengikuti pengajian dan lain-lain, thalabul ilmi. Nah, itu menjadi semangat saya menjadi seorang guru. Terima kasih ibu sudah membesarkan saya, dan terima kasih atas doanya ingin menjadikan anaknya menjadi seorang pendidik. Jadi mudah-mudahan tidak cukup dengan terima kasih. Insya Allah saya akan selalu mendoakan beliau. Insya Allah saya akan selalu berjuang dan membersamai beliau hingga ajal memisahkan. Ibu, makasih ya sudah mau menerima kehadiran Riri
sudah mau selalu memaafkan kesalahan Riri, sudah mau selalu memeluk Riri, sudah mau menguatkan Riri, karena Riri adalah orang yang lemah kalau nggak ada ibu. Sehat terus ya Bu, panjang umur, dan mudah-mudahan Riri bisa selalu membahagiakan ibu, dan mudah-mudahan ibu selalu merasa bahagia. Mak, kalau saya biasanya manggilnya emak ya. Mak, alhamdulillah saya ngerasa cita-cita emak sedikit demi sedikit sudah mulai terkabul. Insya Allah aku di sini tetap selalu mendoakan emak, semoga mendapatkan nikmat kubur, semoga diampuni segala dosanya oleh Allah, semoga diterima iman Islamnya, dan insya Allah walaupun berat aku akan kuat dan akan memberikan contoh ke anak-anakku yang berikutnya, ke anak saya, ke cucu Ima, agar bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Mah, mungkin cengeng sih kayaknya. Cengeng sampai di usia 31 tahun ini, Ulan masih ngebutuhin mama. Sampai di usia 31 tahun ini, walaupun Ulan udah punya suami, Ulan masih membutuhkan dan sangat membutuhkan mama. Mungkin sampai nanti anak kedua, sampai nanti mungkin Delin kuliah, sampai nanti mungkin Ulan juga bisa lebih membanggakan mama. Tetap sehat, tetap sehat, tetap menyayangi Ulan, Napi, dan cucu-cucu mama. Ulan selalu doakan mudah-mudahan mama, bapak kita nanti kelak akan berkumpul di jannahnya Allah. Ulan selalu berdoa yang terbaik untuk mama dan bapak.